dicatat dulu. Ya, silakan dicatat ya. Jadi hari ini kita masuk ke teori bilangan. Itu masalah keterbagian. Teorema tentang keterbagian. Oke, silakan dicatat dulu sekitar 10 menit. Nanti dijelaskan. Sekitar besar sendiri di layar HP. Kalau dikecilin, kalau dibesar nggak kelihatan semua. Soto. Bisa digedein dikit ya, Kak? Kelihatan? Oke, nice. Pas, Kak. Hmm. Kalian pakai handphone atau pakai apa? PC, Kak, laptop. Oh ya, susah. Atau ini langsung dijelaskan aja kali ya. Soalnya nanti ini materinya bisa dibagikan juga sih sebenarnya. Boleh, Kak. Untuk menghemat waktu ya. Iya, boleh. Oke. Di sini ada Jericho sama satu lagi Nona ya. Ada Nona, ada Vi, Naswa, udah mulai ramai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang keterbagian. Keterbagian ini sebenarnya, jadi kita mulai dari materinya dulu. Diberikan bilangan bulat A dan B, di mana A tidak sama dengan 0. Jika B merupakan kelipatan dari A, maka kita katakan bahwa A habis membagi B. Itu jika B kelipatan dari A. Atau dinotasikan dengan A, ini garis B. Jadi cara membaca ini A habis membagi B ya. Dengan kata lain, kalau kita ketemu ini A habis membagi B dapat diartikan sebagai bisa yang pertama A habis membagi B. Jadi bisa juga dibaca A adalah pembagi B. Atau bisa juga dikatakan A adalah faktor dari B. Atau bisa juga kita sebut B adalah Udah datang? B kelipatan dari A. Halo, gimana? Tadi ada yang lupa mute. Oh ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Bisa, Kak? Oke, contohnya begini. Kalau kita punya 12, kalau kita punya 12 itu kan kelipatan dari 4 ya. 12 itu kelipatan dari 4, maka dapat kita nyatakan 4 habis membagi 12. Jadi itu maksudnya. Kalau ketemu tulisan kayak gini berarti 4 membagi 12. Atau gini, 5 habis membagi 35. Jadi bisa membacanya 5 habis membagi 35, bisa bacanya kayak gitu. Atau 5 adalah pembagi dari 35. Atau 5 adalah faktor dari 35. Atau 35 adalah faktor dari 5. Tapi yang paling sering itu dibaca 5 habis membagi 35. Oke, sampai di sini bisa dilanjutkan. Bisa, Kak? Oke. Jadi teori-teorinya itu ada banyak ya, teorema-teoremanya ada 11 di sini. Jadi kalau kita diberikan bilangan bulat A, B, dan C dengan A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku teorema-teorema berikut. Yang pertama, A habis membagi A. Untuk teorema yang pertama ini sangat jelas ya. Misalnya kita punya 3. 3 itu pasti habis membagi 3. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, jika A membagi B, habis membagi B, dan B habis membagi C, dengan B tidak sama dengan 0, maka A habis membagi C. Contoh yang nomor 2 ini,
misalnya 3 habis membagi 6. Dan 6 habis membagi 30. Maka kesimpulannya adalah 3 pasti habis membagi 30. Kenapa? Karena 6 kelipatan 3, 30 kelipatan 6, pasti 30 kelipatan 3 juga. Itu maksudnya dari teorema nomor 2. Jadi si A-nya itu 3, si B-nya 6, si C-nya adalah 30. Clear ya? Clear, Kak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Teorema yang ketiga, jika A membagi B dan A membagi C, maka A habis membagi BX ditambah CY untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Contoh nomor 3 adalah seperti ini. Katakanlah kita punya 3 tadi habis membagi 6 dan 3 habis membagi 30. Di sini 3-nya itu sebagai pengganti A, pengganti B-nya angka 6, lalu si C-nya 30. Maka kita akan punya kesimpulan 3 pasti habis membagi B kali X, berarti 6 dikali X ditambah C dikali Y, 30 kali Y. Artinya 6X ditambah 30Y pasti bisa dibagi oleh 3. Mau berapapun X dan Y-nya selagi masih bilangan bulat. Jadi misalnya kalau kita ganti X-nya jadi 1, Y-nya jadi 2, ini pasti habis dibagi 3. Karena kan gampangnya kita bikinnya kan kayak gini nih. 6X ditambah 30Y kalau kita bagi dengan 3, itu kan hasilnya sama dengan 2X ditambah 10Y. Jadi bisa dibagi oleh 3. Itu teorema yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan ke teorema-teorema berikutnya, kalau kita belajar tentang teorema ini ya, ini kesannya kayak antara penting dengan tidak penting karena beberapa kita udah tahu. Kayak teorema yang pertama ini kan kita udah tahu. Rasanya tidak begitu penting, tetapi kemudian nanti di aplikasi soalnya kepake. Jadi kalau kalian baca buku, ada teorema-teorema justru harus dipelajari satu persatu. Jadi jangan ada yang di skip ketika belajar tentang teoremanya. Oke, sebelum kita bahas dulu yang teorema yang keempat. Jika A membagi B, maka A kali C habis membagi B kali C dengan C tidak sama dengan 0. Ini jelas ya. Contoh nomor 4 ini, jika 3 membagi 6, maka 3 dikali sesuatu, katakanlah 3 dikali 4, pasti habis membagi 6 dikali 4. 12 pasti habis membagi 24. Itu masuk dari teorema nomor 4. Sampai nomor 4 mudah-mudahan masih paham ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jika A kali C habis membagi B kali C dengan C tidak sama dengan 0, maka A habis membagi B. Contohnya, jika kita punya 12 habis membagi 24, 12 adalah 3 kali 4, jadi 3 kali 4 habis membagi 6 kali 4. Ini yang A kali C habis membagi B kali C-nya. Maka kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah A habis membagi B. Maka si 3 habis membagi 6. Nah, itu maksud dari yang nomor 5. Teorema ke-6, 1 membagi C dan A membagi 0. Ini jelas ya. Berapapun bilangannya pasti habis dibagi oleh 1. Kemudian 0 pasti habis dibagi oleh bilangan berapapun. Jadi kalau misalnya kita punya 0 dibagi 3, itu ya bisa. 0 dibagi 3 hasilnya 0. 0 dibagi 4 hasilnya 0. 0 dibagi A, kalau A-nya tidak 0, itu sama dengan 0. Jadi 0 ini bisa dibagi oleh bilangan berapapun. Makanya bilangan berapapun pasti habis dibagi oleh 0. Yang nggak boleh itu 3 per 0, itu baru nggak boleh. Kalau 0 per 3 boleh, nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Teorema yang ke-7, ini agak ngebut karena nanti inti belajar hari ini kan di contoh soal. Teorema nomor 7 adalah jika A membagi 1, maka A-nya itu kalau nggak 1 ya min 1.
Ini jelas ya. A habis membagi 1. Artinya, kalau kita lihat di definisi ini adalah A adalah faktor dari 1. Faktor dari 1 berapa bilangan bulatnya? Ya cuma 1 atau min 1. Jadi yang perlu diingat ini tadi ya, definisi tadi. Kalau kita ini punya ini A garis B, itu artinya A habis membagi B. Contohnya 4 habis membagi 12. Kita lanjutkan ke teori yang ke-8. Jika A habis membagi B, maka dan B tidak sama dengan 0, maka kita punya mutlak dari A itu kurang dari atau sama dengan mutlak dari B. Contoh, kalau saya punya A, dan A itu habis membagi, katakanlah habis membagi 3. Maka nilai A yang mungkin berapa aja? A-nya bisa jadi plus minus 1, karena 3 bisa dibagi plus 1, bisa dibagi min 1. Bisa jadi A-nya itu plus minus 3. Jadi kalau kita cari mutlak A, mutlak dari plus minus 1 adalah 1, mutlak dari plus minus 3 adalah 3. Jadi mutlak dari A itu ya, kalau nggak kurang lebih kecil dari B ya sama dengan B gitu maksudnya. Nggak mungkin A itu lebih besar dari B. Karena B kan kelipatan A. Sesuai dengan definisi ini tadi, nomor 4. Lanjut ke nomor 9, teorema 9. Jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Maksudnya begini, kalau kita punya A habis membagi B, berarti kan B kelipatan A. Dan B habis membagi A, artinya A-nya juga kelipatan B. A faktor dari B dan B faktor dari A. Ya jelas, A dan B-nya pasti nilainya sama mutlaknya. Jadi mutlak A sama dengan mutlak B. Ya misalnya begini, kalau A-nya 3, 3 membagi min 3. Artinya min 3 bisa dibagi 3, dan min 3 juga habis membagi 3. Maka mutlak 3 itu sama dengan mutlak min 3. Itu maksudnya. Nilai mutlak udah pada belajar ya? Sudah atau belum? Udah. Udah ya. Kalau misalnya kita punya mutlak min 5 itu kan sama dengan 5. Mutlak min 2,5 sama dengan 2,5. Mutlak dari 7 sama dengan 7. Jadi dibikin positif bilangannya. Positif. Oke. Ya. Kita lanjut ke teorema yang ke-10. Ini ngaca aja tulisannya. Jika A membagi B kali C dan FEB dari A dengan C sama dengan 1, maka pasti A habis membagi B. Maksudnya begini, contoh. Kalau kita punya 3, 3 habis membagi berapa bagusnya? 6 dikali 5. 3 kan habis membagi 30 tuh. Sementara FEB dari 3 dan 5 kan sama dengan 1. Maka kesimpulannya pasti 3 habis membagi 6. Jadi ceritanya 6 dikali 5 ini habis dibagi 3. 5 nggak bisa dibagi 3. Udah pasti kesimpulannya 6 pasti bisa dibagi 3. Atau 3 habis membagi 6. Itu masuk dari teorema ke-10. Sementara itu teorema terakhir, teorema ke-11. Jika A membagi B dan C membagi B, serta FEB dari A dengan C itu sama dengan 1, maka A dikali C pasti membagi B. Sebagai contoh, kalau kita punya 3 tadi, 3 membagi 30, kemudian 5 juga membagi 30. Sementara FEB dari 3 dan 5 itu sama dengan 1. Maka kesimpulannya, lihat ini, A dikali C habis membagi B. Berarti 3 dikali 5 pasti habis membagi 30. Jelas ya, 15 habis membagi 30. Itu maksudnya. Nah, dari ke-11 penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sebelum kita masuk ke contoh. Ini memang agak dipercepat ya, tetapi materinya nanti pasti bakal dibagikan.
via WhatsApp. Coba dibaca-baca dulu sekilas, ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh jelasin ulang yang 10, Pak. Yang ke-10 ya? Baik. Teorema yang ke-10. Jika A habis membagi B dikali C, dan FVB dari A dengan C, itu sama dengan 1, maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah pasti A habis membagi B. Contoh, kita pakai contoh yang tadi lagi ya. Apakah 3 habis membagi 6 kali 5? Pasti kan? Karena 3 habis membagi 30. Dan kebetulan di sini FVB dari 3 dengan 5 sama dengan 1. Jadi diketahui nih, 3 habis membagi 30 dan FVB 3 dengan 5 itu sama dengan 1. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya 3 pasti habis membagi 6. Karena 30 itu adalah 6 kali 5. Dan 6 kali 5 bisa dibagi 3. 5 nggak bisa dibagi 3 karena FVB-nya 1. Ya jelas pasti 6 yang habis dibagi 3. Gitu maksudnya. A-nya 3, B-nya 6, C-nya 5. Diketahui A membagi B dikali C. 3 membagi 6 kali 5. Dan FPB A dengan C, FPB 3 dengan 5 itu kan sama dengan 1. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah A pasti habis membagi B. Si 3 pasti habis membagi 6. Ini lebih kepake kalau nanti ada aljabarnya. Jadi nanti kita bahas soal biar lebih jelasnya penggunaan dari teorema yang ke-10. Kalau angka kayak gini mah masih belum terlalu kelihatan penggunaannya. Gimana? Jadi kok? Oke, Pak. Oke. Yang lain gimana? Aman? Allah, Kak. Oke. Baik, ini nanti aja dicatat. Kita masuk ke contoh soal biar lebih seru. Sebentar ya. Roll S1 dulu. Bisa disimpan. Minus 1. Kita ke contoh soal yang pertama. Sudah kelihatan contoh soalnya? Adik-adik? Sudah, Kak. Udah ya. Oke, kita langsung bahas. Berapakah bilangan bulat N terbesar sehingga N pangkat 3 ditambah 100 habis dibagi oleh N ditambah 10. Habis dibagi oleh N tambah 10. Artinya apa? Artinya di soal ini kita mau cari N terbesar, N maksimalnya berapa, sehingga N ditambah 10 itu habis membagi N pangkat 3 ditambah 100. Oke, kalau ketemu soal kayak gini sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing kali. 24 habis membagi, 243 itu habis membagi 3 atau tidak? Kira-kira. Habis ya. Kenapa? Habis. Ketika 243 kita bagi dengan 3, 8 kali 3, 24. Kemudian ini dikurangi, ini ada 3, 3 bagi 3, 1. 1 kali 3 adalah 3. Nah, artinya apa? Nanti sisanya jadi 0. Jadi kalau sebuah bilangan itu habis dibagi, itu pasti sisanya 0. Di sini pasti 0. Contoh lain 72 kalau dibagi 3 juga kan bersisa 0. 2 kali 3, 6. Ini 12. Ini 4. 4 kali 3, 12. Nah, ini sisanya 0. Artinya apa? Ini masih bisa dibagi 3.
Nah, kita hubungkan dengan N pangkat 3 ditambah 100 dibagi N ditambah 10. Cara membaginya kayak mana? Perhatikan. Bapak nggak tahu apakah kalian sudah pernah diajarkan cara yang seperti ini atau tidak. Tapi ini salah satu cara yang paling sederhana ya. Jadi kita punya N pangkat 3 ditambah 100. Itu habis dibagi oleh N ditambah 10. Jadi bisa dibagi oleh N ditambah 10. Cara membaginya bagaimana? Cara membaginya adalah pertama kita lihat dulu variabel dengan pangkat tertinggi di sini. Variabel dengan pangkat tertinggi adalah N pangkat 3. Sementara di sini adalah N pangkat 1. Kita cari saja N pangkat 3 kalau dibagi N pangkat 1 berapa? Kan N kuadrat. Jadi hasilnya N kuadrat kita tulis di sini. Boleh di sini, boleh di samping sini, nggak ada masalah. Jadi sama kayak ini tadi. 72 dibagi oleh 3. 7 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2. Nah, 2-nya kita tulis. Langkah berikutnya apa? 2 kita kalikan dengan 3. Sama dengan ini. N kuadratnya kita kalikan ke sini. N kuadrat kita kalikan dengan N ditambah 10. N kuadrat dikali N adalah N pangkat 3. Sementara N kuadrat dikali positif 10 adalah positif 10 N kuadrat. Langkah seterusnya apa? Perhatikan ini 2 dikali 3 hasilnya 6. Langkah berikutnya adalah kita kurangi. 7 dikurangi 6. Sama dengan ini, kita kurangi juga. Jadi cara pembagian ini sama kayak pembagian biasa. N pangkat 3 ditambah 100 dikurang N pangkat 3 ditambah 10 N kuadrat. N pangkat 3 dikurangi N pangkat 3 itu habis. Sementara itu 100 kalau kita kurang dengan 10 N kuadrat itu hasilnya adalah min 10 N kuadrat ditambah 100. Atau kalau kalian mau lebih jelas gimana dapat hasil ini. Jadi caranya seperti ini lebih kurang. Jadi kita punya N pangkat 3 ditambah 100. Kemudian dikurangi dengan N pangkat 3 ditambah 10 N kuadrat. Nah, min dengan ini kita kalikan ke dalam. Jadi kita punya N pangkat 3 ditambah 100. Min dikali N pangkat 3 adalah min N pangkat 3. Min dikali positif 10 N kuadrat adalah min 10 N kuadrat. Jadi N pangkat 3 dikurang N pangkat 3 habis. Sisanya ya ini. Min 10 N kuadrat ditambah 100. Nah, yang ini tadi. Selanjutnya kita bagi lagi. Kita ingat membagi tadi cari variabel dengan pangkat tertinggi. Di sini kita punya min 10 N kuadrat. Kita bagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi di sini. Kita bagi dengan N. Min 10 N kuadrat dibagi dengan N, hasilnya adalah min 10 N. Jadi kita tulis di sini min 10 N. Kemudian kita kalikan lagi ke sini. Min 10 N dikali N adalah min 10 N kuadrat. Min 10 N dikali positif 10 adalah min 100 N. Kemudian kita kurangi lagi. Caranya sama kayak yang ini. Persis. Sehingga nanti diperoleh hasil 100 N ditambah 100. Lanjut lagi. 100 N kita bagi dengan N. 100 N dibagi dengan N itu adalah 100. Positif 100. Jadi kita tulis di sini ditambah 100. Nah 100-nya kita kalikan ke sini. Ke N ditambah 10 nanti didapat 100 N ditambah 1000. Hasil ini kemudian kita kurangi sehingga diperoleh negatif 900. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Coba dibaca dulu sambil dipahami cara pembagiannya. Sebelum nanti kita jawab soalnya. Kalau sudah mengerti silakan diketik di kolom chat. Pak, berarti itu kita harus buat menjadi N ya, Pak. Maksudnya dari N pangkat 3 terus turun jadi N pangkat 2 gitu. Iya, Biar lama-lama habis gitu kan. iya benar.
Jadi kita membagi kayak biasa sampai nanti tersisa ada angka terakhirnya. Ini kayak ini. Oke, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain gimana? Sudah paham atau belum? Atau bingung? Masih membaca ya kayaknya. Ada chat di sini. Oh, enggak. Jadi apakah cuma sampai angka aja akhirnya, Pak? Tidak harus sampai angka ya. Jadi kita membagi ini sampai nanti nggak bisa dibagi lagi. Maksudnya begini. Ini kan 100N. Pangkat tertinggi dari N-nya kan pangkat 1. Sementara di pembaginya ini, di N tambah 10, pangkat tertingginya juga pangkat 1. Jadi kalau masih sama-sama pangkat 1, kita bagikan lagi. Nah, kemudian ketika kita kurangi di sini, ini kan udah nggak punya huruf N lagi. Jadi nggak bisa dibagi dengan N tambah 10. Atau nanti misalnya ya, kalian nyari ini dibagi sama N kuadrat ditambah 1 misalnya. Setelah kalian cari-cari terus, dikurangi, nanti dapat N ditambah 10 misalnya di sini. Ini kan N-nya pangkat 1. Sementara di sini N-nya pangkat 2. Lebih tinggi pangkat yang di sini daripada yang di sini. Berarti kita berhentinya sampai di sini gitu. Jadi nggak harus sampai ini aja ya, nggak sampai angka aja. Jadi sampai nanti pangkat N di pembagi itu lebih kecil daripada di sini, di bagian ininya. Di sini kan udah nggak ada huruf N lagi, jadi nggak bisa kita bagi lagi gitu. Walaupun ini belum hasil final ya. Oke, apakah bisa dilanjutkan? Ada pertanyaan lagi? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi Bapak mau ini bawa ke kalian berlogika dulu sebentar. Bentar. Gimana caranya biar besar? Kalau tadi kan habis dibagi semua nih. Sekarang Bapak mau bawa kalian berlogika seperti ini. Kalaulah kita punya misalnya 27, kita bagi dengan 4. 27 bagi 4 berapa? 6 ya? 6 dikali 4, 24. Kita kurangi, sisanya 3 kan? Jadi, secara tidak langsung kita bisa bikin 27 itu adalah 4 kali 6 ditambah 3. Sepakat nggak? Kan, Kak. Iya. Atau misalnya kita bagi 21 dibagi dengan 5 misalnya. 21 dibagi 5 kan hasilnya 4. 4 kali 5, 20 dikurangi sisa 1. Berarti 21 dapat dinyatakan dalam 5 dikali 4 tambah 1. Ini nanti yang udah belajar polinomial, ini kan ada tuh waktu itu belajarnya tentang apa ya? PX sama Oh, dengan dulu. ya hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Nah, maksud Bapak adalah kalau kita kaitkan dengan sini, N pangkat 3 ditambah 100, kalau kita bagi dengan N tambah 10, itu hasilnya adalah N kuadrat dikurang 10N ditambah 100. Kemudian sisanya berapa? Sisanya min 900. Artinya, kalau tadi 27 dibagi 4, hasilnya 6, sisanya 3, bisa kita nyatakan dalam 4 dikali 6 ditambah 3, juga 21 bisa dinyatakan dalam 5 kali 4 ditambah 1, maka dengan cara yang sama kita dapat nyatakan N pangkat 3 ditambah 100 itu sama dengan berapa kira-kira? N kuadrat kurang Ini dulu ya, N tambah 10 kali, N kuadrat kurang 10N tambah 100 tutup kurung 900. iya benar, kurang 900. Oke, gimana yang lain ngerti?
Iya. 27 kan bisa dinyatakan dalam 4 kali 6 tambah 3. 21 bisa dinyatakan dalam 5 kali 4 ditambah 1. Maka n pangkat 3 ditambah 100 dapat dinyatakan dalam n tambah 10 kali n kuadrat dikurang 10n ditambah 100 dikurang 900. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kita balik lagi ke soal. Ini contoh soalnya memang langsung agak ini ya, agak sedikit ribet. Berapakah bilangan bulat n terbesar sehingga n pangkat 3 ditambah 100 habis dibagi oleh n ditambah 10? Kalau habis dibagi, artinya ketika kita bagi misalnya ya, 12 itu kan habis dibagi oleh 3. Kenapa? Karena ketika kita bagi 12 dengan 3 hasilnya 4. 4 ini bilangan bulat. Contoh lain, 32 kalau kita bagi dengan 8 hasilnya 4. Artinya 32 habis dibagi 8 karena 4 adalah bilangan bulat. Atau 35 dibagi 7 hasilnya 5. Ini juga elemen bilangan bulat, makanya 35 habis dibagi 7. Nah sekarang di soal dikatakan bahwa n pangkat 3 ditambah 100 habis dibagi n tambah 10. Artinya apa? Artinya adalah n pangkat 3 ditambah 100, kalau kita bagi dengan n ditambah 10, itu nanti hasilnya pasti bilangan bulat. Bilangan bulat tahu ya, nggak berkoma. Bilangan yang nggak berkoma itu kan bilangan bulat. Nah, hubungannya dengan ini apa? Hubungannya dengan yang baru kita cari tadi adalah bahwa n pangkat 3 ditambah 100 bisa kita ubah menjadi n ditambah 10, kemudian dikali dengan n kuadrat dikurang 10n ditambah 100, dikurang 900 per n ditambah 10. Nah, jadi ini. Yang ini kita ubah jadi yang sepanjang ini. Oke, sampai poin sini nangkap nggak? Iya, Kak. Oke. Kemudian ingat ya, kita kan dulu udah belajar nih kalau di SD, kalau misalnya kita punya 5 dikurang 2/3 itu sama dengan 5/3 dikurang 2/3. Jadi ini bisa kita uraikan. Bisa kita uraikan menjadi n ditambah 10 dikali n kuadrat dikurang 10n ditambah 100 per n ditambah 10 dikurang 900 per n ditambah 10. Dan ini hasilnya harus bilangan bulat. Perhatikan bahwa di sini kan ada n tambah 10, di bawahnya juga ada n tambah 10. Jadi ini bisa dibagi. Dibagi itu habis, sisanya apa? Sisanya tinggal n kuadrat dikurang 10n ditambah 100, kemudian dikurang 900 per n ditambah 10. Dan ini harus bilangan bulat, bilangan yang tidak berkoma. Karena kan habis dibagi ya tadi ya, lihat yang kayak ini tadi. Dia nggak boleh berkoma. Nah, perhatikan lagi, si n itu apa sih? Berapakah bilangan bulat n? Artinya n itu bilangan bulat. Bilangan yang tidak berkoma. Jadi logikanya n kuadrat itu elemen bilangan bulat. Min 10n juga elemen bilangan bulat, tidak berkoma. 100 juga bilangan bulat. Otomatis yang ini harus bilangan bulat juga nggak? Benar tidak? Gimana, Kak? Ini kan harus bilangan bulat nih. Keseluruhan ini nih. Ini kan harus bilangan bulat semuanya kan? Hasil ini kan harus bilangan bulat tadi nih. Iya. N kuadrat udah bilangan bulat belum? Udah kan? Karena N itu, jadi gini, kita kan mau cari bilangan bulat N. N-nya itu udah pasti bilangan bulat gitu. Oh, iya. Cuma kita nggak tahu berapanya. Jadi ini udah bilangan bulat. Min 10N, min 10 kali N juga pasti bilangan bulat. 100 udah jelas dia bilangan bulat. Maka
kita tinggal memastikan bahwa yang ini 900 per N ditambah 10 juga bilangan bulat. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa akibatnya 900 dibagi N ditambah 10 juga harus bilangan bulat. Kalau 900 per N tambah 10 elemen bilangan bulat, artinya apa? Artinya N tambah 10 itu faktor dari 900 atau N tambah 10 itu habis membagi 900. Jadi kita bisa bikin di sini N tambah 10 itu faktor dari 900. Kayak ini tadi lah. 35 per 7 kan bilangan bulat. Karena 35 per 7 kan sama dengan 5. Kalau 35 per 7 adalah bilangan bulat, maka kita punya 7 pasti habis membagi 35 atau 7 faktor dari 35. Dengan logika yang sama, 900 per N ditambah 10 harus bilangan bulat, maka N tambah 10 harus habis membagi 900. Dengan kata lain, N tambah 10 adalah faktor dari 900. Bisa dipahami sampai poin di sini? Bisa. Yang lain gimana? Kak. Ya? Ada pertanyaan? Gimana? Abid? Naswa? Haidar? Rizky? Ani? Aura? Afi? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, pertanyaannya kan ini tadi. Berapa bilangan bulat N terbesar? Nah, jadi kira-kira berapa N terbesar dari sini? Ada yang bisa nebak enggak kira-kira N terbesarnya berapa? Sehingga nanti N tambah 10 itu faktor dari 900. Berapa kira-kira? 190, Kak. Berapa? 890. Oke, nice. Siapa tadi yang jawab tuh? Oke, Kak. Iya, benar. 890 ya. Kenapa 890? Kan kalau ditambahkan nanti ditambah 10 hasilnya 900. Jadi 900 bisa dibagi 900 juga. Bagus sekali. Iya. Kita kan mau N-nya terbesar. Sebesar mungkin. Berarti N tambah 10-nya itu pasti harus terbesar juga kan? N tambah 10-nya itu harus semaksimum mungkin. Jadi faktor terbesar dari 900 pasti 900. Jadi gini, kalau kita mau N-nya terbesar, maka N tambah 10 harus faktor terbesar dari 900. Faktor bilangan bulat terbesar dari 900 kan 900 tuh. Karena 900 bisa dibagi 900. Maka kita punya N ditambah 10 sama dengan 900. Atau N sama dengan 890. Jadi jawaban untuk soal ini adalah N sama dengan 890. Kalau tidak percaya ya tinggal diuji aja. Uji ke soalnya tadi. Oke. Silakan dibaca dulu, di screenshot mungkin atau apa. Dibaca dulu, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti Bapak ulang lagi menjelaskannya. Silakan direspon di kolom chat.
50-50. Oke. Yang lain bagaimana? Teori bilangan sih enaknya pas ini sih di sifat-sifat keterbagian angka. Kalau mau materi yang agak ringan, tetapi masalahnya, bukan masalahnya sih. Tetapi rata-rata soal di Olimpiade itu malah tentang keterbagian. Kalau di teori bilangan cukup dominan gitu. Oke. Masih mencatat ya? Udah, Kak. Apakah sudah dicatat? Kayaknya terlalu ini ya, terlalu cepat ya temponya ya, jelaskannya. Kalau iya biar agak dilambatkan sedikit. Oke, kita lanjutkan ya, adik-adik. Adik-adik. Oke, kita coba kerjakan latihan. Coba latihan dulu ya, kerjakan soal ini. Ini soal OSN tingkat provinsi tahun 2009. Diketahui bahwa K, M, dan N adalah 3 buah bilangan bulat positif yang memenuhi K per M ditambah M per 4N sama dengan 1/6 dengan M bilangan terkecil. Jadi kita cari M terkecil yang memenuhi. Bilangan bulat positif tahu ya? Jadi kalau bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi K, M, dan N adalah 3 buah bilangan bulat positif yang memenuhi ini. K per M ditambah M per 4N sama dengan 1/6. Yang ditanya berapa bilangan M terkecil yang memenuhi. Oke, silakan dicari dulu. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit.
Yang udah dapat berapa jawabannya? Oh, maksudnya udah samakan penyebut ya? Iya, Kak. Kalau udah disamakan penyebut, ntar coba dikali silang. Kemudian Udah juga, Kak. udah juga, udah dikali silang. Ntar coba dikumpulkan ada yang dikumpulkan di ruas kiri, ada yang dikelompokkan di ruas kanan. Kemudian lihat sifat-sifatnya. Oh, oke. Wait. Jadi untuk semuanya bisa disamakan penyebutnya dulu ya, yang ruas kirinya. Kita samakan penyebutnya, kita punya K per M ditambah M per 4N di ruas kiri. Sama dengan 1/6. Kalau kita samakan penyebutnya, itu menjadi 4 dikali M dikali N. 4MN dibagi M adalah 4M. 4N dikali K jadinya 4KN. Kemudian ditambah 4MN dibagi 4N adalah M. M dikali M adalah M kuadrat. Jadi ruas kirinya kita samakan dulu penyebutnya. Ini sama dengan 1/6. Lalu kita coba kalikan silang. Kalau dikali silang nanti dapat hasilnya 24KN ditambah 6M kuadrat sama dengan 4MN. Saran Bapak sebelum kalian pindahkan ruasnya coba dibagi dua dulu. Jadi kita sederhanakan dulu ya. Kalau dibagi dua ini jadi 12KN ditambah 3M kuadrat sama dengan 2MN. Nah ini baru kemudian langkah berikutnya. Ada yang kalian kelompokkan di ruas kiri, ada yang dikelompokkan di ruas kanan. Kemudian lihat sifat-sifatnya dan coba cari berapa nilai M. Coba dikembangkan lagi sampai di poin sini. Ayo yang lain gimana? Yang kelas 10. Afi, Aura, Haidar, Hani, Muhammad Rizky, Naswa.
Oke, coba saya lihat dulu. Pak, setelah yang paling bawah itu diapakan lagi tadi, Pak? Oke. Clue lagi, Pak. Oke. Baik, kita kasih clue lagi ya. Ini kan sampai di bagian sini semuanya sudah paham atau belum? Sudah, Kak. Yang lain? Selain ini, Jericho, Nona. Yang lain gimana? Sudah mengerti sampai bagian bawah sini? Ayo. Hani, Naswa, Rizky. Oke. Jadi kita coba kita lihat kesamaannya. Jadi kita kumpulkan, ada yang di ruas kiri, lalu ada yang di ruas kanan. Kalau bakal Bapak ubah jadi seperti ini. 3M kuadrat sama dengan 2 kali M kali N, 2MN, dikurang 12KN. Kenapa begini? Kenapa 12KN-nya dipindahkan ke ruas kanan? Karena yang ruas kanan bisa kita faktorkan menjadi 2N dikali M dikurang 6K. 2N dikali M kan 2MN. 2N dikali min 6K kan min 12KN. Sampai di bagian sini bisa dipahami tidak? Kenapa harus Bisa. begini nanti terjawab? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, Oke. Kak. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang ruas kiri dulu kita bahas. Di ruas kiri, ini kan kita punya 3 kali M kuadrat. Ingat ya, M dan N itu bilangan bulat positif. KMN-nya itu bilangan bulat positif. Nah, kalau kita punya ruas kiri itu 3M kuadrat, artinya ruas kiri merupakan kelipatan 3. Karena dia 3 kali sesuatu. Nah, sementara ruas kanan kita punya 2N dikali M dikurang 6K. 2 dikali sesuatu, otomatis sebelah kanan pasti kelipatan 2. Oke, sampai di sini nangkap? Iya, Kak. Nah, ruas kiri kelipatan 3, ruas kanan kelipatan 2. Ruas kiri itu hasilnya sama dengan ruas kanan. Artinya apa? Karena ruas kanan kelipatan 2, jadi Bapak bikin gini. Karena ruas kanan kelipatan 2, maka M-nya harus genap. Benar nggak? M-nya harus genap. Kalau M-nya ganjil kan nggak mungkin ya. 3 dikali bilangan ganjil dikuadratkan. Yang nggak mungkin kelipatan 2 jadinya. Soalnya kan ganjil dikali ganjil, ganjil. Sementara kita maunya ruas kiri juga kelipatan 2 gitu. Kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya kalau ruas kanan bisa dibagi 2, ruas kiri juga harus habis dibagi 2. Maka si M-nya itu harus genap. Supaya 3 kali M kuadrat bisa dibagi 2. Oke, sampai di sana nangkap? Bisa? Diulang, Pak. Sorry, Pak. Ya? Boleh diulang sedikit, Pak? Oke, Bapak ulang lagi ya. Sampai di bagian sini paham ya? Ruas kirinya kelipatan 3. Karena ini 3 kali sesuatu. Ruas kanan 2 kali sesuatu. Nah, maksud Bapak adalah kalau misalnya Bapak bikin kayak gini nih. 2 ditambah 4 sama dengan 3 kali 2. Artinya apa? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. 2 tambah 4 adalah 6, 3 kali 2 adalah 6. Kalau ruas kirinya kelipatan 3, ruas kanan juga kelipatan 3. Kalau ruas kanannya kelipatan 2, ruas kirinya juga harus kelipatan 2. Kenapa? Karena bilangan di kiri itu sama dengan bilangan yang di kanan. Nah, di sini kita sudah pastikan ruas kiri ini pasti kelipatan 3. Ruas kanan pasti kelipatan 2. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ruas kiri juga selain kelipatan 3, dia harus kelipatan 2.
Oke, sampai di situ ngerti? Oke, Kak. Nah, gimana caranya biar ruas kiri itu kelipatan 2? Maka M-nya harus bilangan genap. Karena kalau M-nya ganjil, 3 kali bilangan ganjil itu nggak mungkin hasilnya genap. Kalau bilangan tersebut hasilnya nggak genap, pasti bukan kelipatan 2. Karena bilangan yang kelipatan 2 itu kan harus bilangan genap. Makanya di sini kita bisa simpulkan M-nya harus genap. Oke. Sampai di sana bisa dipahami? Gimana bisa Bisa, dipahami? Kak. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan lagi. Kita udah tahu M-nya harus genap. Nah, sekarang Bapak tanya lagi nih. Kalau Bapak kalikan 3 dikali M kuadrat, maka 3M kuadratnya itu pasti lebih dari 0 kan? Kenapa? Karena M-nya itu ingat tadi, K, M, dan N adalah bilangan bulat positif. 3 bilangan bulat positif, M bilangan bulat positif, maka 3M kuadrat lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0. Karena 3M kuadrat lebih dari 0 dan 3M sama dengan 2N dikali ini, maka kita bisa simpulkan bahwa 2N dikali M dikurang 6K juga lebih dari 0. 2 kali N itu kan lebih dari 0. Kenapa? Karena N-nya bilangan bulat positif. Maka M dikurang 6K juga harus lebih dari 0. Ingat ya, 3M kuadrat lebih dari 0. 3M kuadrat sama dengan 2N dikali M dikurang 6K. Ibaratnya kayak gini. A dikali B lebih dari 0. A dikali B itu positif. Kalau A-nya positif, berarti nilai B-nya harus apa? Harus positif atau negatif kira-kira? Biar ini tetap lebih dari 0. Positif. Positif kan? Nah, sama dengan ini. 2N dikali M dikurang 6K harus lebih dari 0. 2N udah jelas lebih dari 0. Karena N-nya kan bilangan bulat positif. Maka M dikurang 6K harus lebih dari 0. Kalau M dikurang 6K harus lebih dari 0, kita punya M pasti lebih dari 6K. Ya nggak? Iya. Min 6K-nya pindah ke ruas kanan ya. Nilai K terkecil berapa? Yang mungkin. K paling kecil berapa? 1 ya. Paling rendah nilai K kan 1. Sementara M lebih dari 6 kali K. Berarti M itu pasti lebih dari 6 dikali 1. M pasti lebih dari 6. Oke, sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi kita langsung ini soal kan OSP ya, tingkat provinsi. Sampai bagian sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nona, Jericho, dan yang lain-lain. Lanjut. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang begini. Kita tahu tadi M-nya harus genap. Nah, ini syarat pertama tadi ya. M-nya harus genap. Dan M-nya harus lebih dari 6. Kira-kira berapa M terkecilnya? 8. 8, iya. Berarti kita ambil M sama dengan 8. Tetapi apakah jika M-nya 8, apakah ada solusi? Apakah ini benar? Apakah berlaku 3M kuadrat sama dengan 2N dikali M dikurang 6K? Ya tinggal kita uji. Kan kita dugaan kita kan M terkecilnya 8 nih. Coba kita tes. 3 dikali 8 kuadrat sama dengan 2 kali N dikali 8 dikurang 6K. 3 dikali 8 kuadrat berapa? 64 dikali 3, 192. 192 sama dengan N dikali 8 dikurang 6K. 2-nya pindah, 192 bagi 2 adalah 96. 96 sama dengan
N dikali 8 kurang 6K. Kan kita bebas ya mau ngambil N-nya berapa sama K-nya berapa. Ambil aja K sama dengan 1. Kalau K-nya 1 kan jadinya 96 sama dengan N dikali 8 kurang 6 kali 1, 6. 8 kurang 6 adalah 2. Berarti 96 sama dengan 2N. Jadi N-nya dapat nanti 48. Ya artinya bisa. Kalau M-nya 8, K-nya 1, N-nya 48, maka ini punya solusi. Ini benar gitu. Jadi jawaban untuk soal kita apa? Maka nilai dari M terkecil adalah 8. Yang mau Bapak bilang adalah, kan kita udah tahu tadi nih, syaratnya M harus genap dan M lebih dari 6. Kita nebaknya 8. Jadi nggak langsung diklaim hasilnya 8 ya, nggak boleh kalau nanti ngerjakan soal Olimpiade. Karena bisa jadi kita ambil 8 belum tentu N dan K-nya ada. Sementara kan di soal disebutkan bahwa K, M, dan N harus 3 buah bilangan bulat positif. Jadi kita pastikan dulu kalau M-nya 8, yang kita duga paling kecil nilainya, K dan N-nya bilangan bulat positif. Rupanya ada. Mencari nilai K, mencari nilai N itu bebas, terserah kita. Yang jelas M-nya sekecil mungkin. Setelah kita buktikan bahwa K dan N-nya ada, barulah kita bisa simpulkan bahwa nilai M terkecil sama dengan 8. Jadi begitu lebih kurang. Apakah bisa dipahami? Silakan kalau yang mau mencatat, boleh dicatat dulu. Yang lain gimana nih? Kayaknya agak ini ya, kurang respon ya malam ini. Sambil ini ya, banyak tugas ya. Mungkin. Kayaknya iya. Bisa dimaklumin kok. Tapi yang jelas catatannya nanti ini kalau misalnya yang sambil ngerjakan tugas ya dilengkapi aja. Jericho sama Nona paham? Paham, Pak. Ya. Yang sulit bagi saya sih itu aja sih, Pak. Kayak Gimana? it, mau diapain gitu. Iya Letaknya di memang. situ Iya dari benar-benar. kemarin tuh gitu. Seringnya kalau ngerjakan soal Olimpiade kayak gitu ya. Pas dijelaskan kita paham. Iya, Tapi pas ngerjakan sendiri kita nggak tahu nih mau benar diapakan. banget, Pak. Iya Iya. gitu. Nah, kalian suka main ini nggak? Main basket atau apa? Main bola? Iya kan? Nah, kalau kita lihat orang main bola kan atau main basket ya, kok tahu ya dia kapan harus shootingnya, kapan dia harus dribblenya, kapan dia harus ininya. Kira-kira kenapa dia bisa sejago itu? Kenapa timingnya bisa pas? Karena Praktis. sering main kan? Pasti karena Iya, sering main. Jadi kalau kita hubungkan sama ini sebenarnya kalian nggak ada bermasalah dengan nggak kepikiran itu. Mungkin cuman durasi ngerjakan soalnya kurang dan sebagainya. Itu aja masalahnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya bisa kepikiran ya nggak ada. Itu kayak apa ya? Kayak feeling. Kayak kita main basket, main bola itu kan main feeling aja nanti. Tahu kapan harus, kalau main bola kapan harus gocek, kapan harus umpan ke kawan, kapan harus shooting. Itu kan makin sering main dapat feelingnya. Matematika kayak gitu juga. Pekerjaan apapun sih. Jadi nanti kalau kepikiran sesuatu ketika ngerjakan soal ya udah bantai aja terus aja tulis. Ini tadi bisa juga loh misalnya kalian pakai cara lain ya. Jadi kalian kayak nebak-nebak gitu. Coba dulu kalau M-nya sama dengan 1, ada nggak N dan K-nya yang memenuhi. Nanti pas kalian cari rupanya nggak ada. Cari M sama dengan 2, bisa nggak? M sama dengan 3, bisa nggak? Sampai nanti ketemu M sama dengan 8. Memang cara ini agak lebih lama. Tetapi paling tidak kalau yang ditanya apakah kalau yang dinilai kan yang penting jawabannya benar.
Jadi nggak ada masalah. Cara itu terserah kita sebenarnya matematika itu. Mau dicari satu-satu dulu M-nya, ya nggak ada masalah. Kebetulan di sini M-nya sama dengan 8 udah ada jawaban. Tapi kalau sempat tadi jawabannya 37 ya udah lama. Ya silakan dicatat dulu dan dipahami. Kalian ujiannya kapan? Tanggal berapa? Belum tahu ya? Kenapa Kak? Ujiannya. Ujian Oh, semester awal Desember. baru Desember. Oke, siap. Yes. Berarti lagi numpuk tugas sekarang ya. Iya Kak, buat membantu nilai kan kalau misalnya nilai semesternya nanti apa ada yang jelek gitu, dibantu Hmm. soal nilai tugas. Oke. Oke. Kita lanjutkan satu lagi. Mudah-mudahan masih bisa bahas satu soal lagi. Nah, soal berikutnya itu mirip dengan contoh yang tadi dikasih. Contoh sebelum soal ini tadi. Jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan. Sebentar. Ini soal OSN tingkat provinsi tahun 2015. Jadi belum terlalu lama ya. 7 tahun yang lalu tingkat provinsi. Coba dicari. Banyaknya bilangan bulat n sehingga n ditambah 1 merupakan faktor dari n kuadrat ditambah 1. Dia tanya ada berapa banyak bilangan bulat n. Sehingga n tambah 1 merupakan faktor dari n kuadrat ditambah 1. Agak mirip dengan soal tadi cara mencarinya. Cuma nanti eksekusi di akhirnya beda. Kalau tadi kan dapat n tambah 1 faktor dari min 900. N tambah 10 ya. Nah, karena yang diminta n terbesar, kita ambil n tambah 10-nya itu 900. Nah, kalau ini enggak. Dia tanya ada berapa banyak n yang memenuhi. Dan n-nya harus bilangan bulat. N tambah 1 merupakan faktor dari n kuadrat tambah 1. Artinya, n kuadrat ditambah 1 habis dibagi oleh n tambah 1. Jadi silakan dicari dulu.
Mudah-mudahan soalnya bisa dipahami ya. Gimana? Coba dibagi aja dulu. N kuadrat ditambah 1 dibagi N ditambah 1. Hasilnya bagaimana? Kalau tadi kan kita coba N pangkat 3 ditambah berapa ya? Tambah 100 atau berapa tadi? Dibagi N tambah 10. Sekarang coba bagi N kuadrat ditambah 1 per N ditambah 1. Harusnya lebih mudah daripada ini. Lebih singkat ya. Kalau sudah dapat, coba pakai cara yang tadi. Bapak minta cari ini dulu. Jadi nanti N kuadrat tambah satunya, kira-kira bisa diubah jadi berapa? Jadi N tambah 1 kali berapa, kemudian ditambah berapa. Kak, berarti ini Hmm? pembagiannya N-nya harus nggak ada ya nanti di sisanya. Soalnya kan harus lebih kecil Ya, dari. ya, Oke. benar. Bapak butuh angka terakhirnya berapa nanti? Kalau tadi min 900, kalau ini kira-kira berapa? Ayo, coba dicari. Kak, ini kalau udah dapat nilai N-nya situ ngapain lagi, Kak? Udah dapat nilai ininya? N-nya aja, Kak. Cuma nilainya belum sampai situ, Kak. Berapa dapat Rizky? N-nya 1. N-nya 1. Itu caranya gimana? Ya, cara yang tadi, Kak. Kayak N kuadrat tambah 1 kan dibagi. Nanti dapat sisanya. Sisanya nanti pakai rumus yang N tambah 1 kali ini tambah ini dibagi N tambah 1. Itu Hmm? dipisahkan. Itu nanti Ya, baru betul.
pecahan tadi yang ada aljabar. Oh ya, angka yang di ujungnya berapa? Plus 2. Benar, plus 2. Berarti nanti ada ditambah 2 per N ditambah 1 ya? Iya, Kak. Oke, tinggal dicari N-nya. Artinya kan 2 bisa dibagi N tambah 1. Rizky dapat N-nya 1, Kak. Itu aja. Satu aja. Dia kan tanyanya ada berapa banyak kan? Itu Rizky udah sampai sana udah benar. Artinya N tambah 1 itu faktor dari 2. Nah, faktor dari 2 dulu ada angka berapa aja? 2. Bisa dibagi 2. Bisa dibagi berapa lagi? Tuh. Bagi 1 bisa kan? Ya, Kak. Oke, nanti. Bentar. Yang lain gimana? Udah dapat ininya? Ini loh, Ki. Kan nanti Rizky, kalau cara Rizky itu kan dapat ini nanti ya. 2 per N tambah 1 ya. Yang ujungnya ya. Ya, Kak. Berarti kan N tambah 1 itu faktor dari 2. Faktor dari 2 berapa aja? 1 dan 2. Selain 1 dan 2, itu faktor positifnya loh. Plus minus 1. Benar. Plus minus 1 plus minus 2. Nah, yang kayak gini. Kalau N tambah 1 sama dengan 1, N-nya berapa? Oh. Ngerti ya lanjutannya? Oh, jadi cuma ngitung berapa kemungkinan itu aja, Kak. Yap, that's right. Ya, benar. Dia cuma tanya berapa banyak. Agak beda dari yang tadi ya, walaupun caranya sama. Kayak, Sini Kak, tahu dapat berapa ya, Kak? Berapa jumlah ini? ada berapa banyak yang dia tanya? 4. Iya. Bedakan nanti ya antara banyaknya dengan jumlah. Kalau dia tanya jumlah, artinya apa? Yang 4 itu kan nanti dapat tuh N-nya sekian, 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 dan sekian dijumlahkan. Makanya bahasa soal itu kadang-kadang beda. Ada yang jumlahnya, ada yang banyaknya. Kalau dia tanya banyak, cukup sebutkan ada berapa banyak. Tapi kalau dia tanya jumlah, misalnya ada 4 buah banyak ya dijumlahkan yang 4 itu. Katakanlah N-nya 1 tadi 0 misalnya kan. Ya 0 tambah 1 tambah sekian gitu. Jadi bahasa di soal harus hati-hati juga. Bedakan antara banyaknya dan jumlah. Yang lain silakan dicari lagi. Tadi kayaknya beberapa orang sudah mendekati ya. Jadi kok gimana? Masih nyari? Ya, Ya kan? Lanjutkan dulu. Rizky boleh minta ini difotokan jawabannya. Tapi sampai satu lagi tadi, Kak. Apa-apa? Misalnya N sama dengan 1. Yang Kakak berbuat belum Rizky catat apa-apa. Oke, tapi yang bagian ini yang terakhir ini udah ngerti ya? Nih, Kak. Udah nggak apa-apa. Sejauh mana ini tadi aja. Mau lihat dulu. Ini udah ada yang chat. Coba dikirim aja. Kalau misalnya ngedapatnya nggak bukan plus 2 ya. Mana tahu nanti bisa diperbaiki sama-sama. Tolong dikirim ke WA ya.
Lagi musim UH ya. Belajarnya nyantai aja, nggak apa-apa. Nanti dicocokkan ya, coba ini. N kuadrat ditambah 1 dibagi oleh N tambah 1. Pertama N kuadrat dulu kita bagi dengan N. N kuadrat kalau dibagi N adalah N. N dikali dengan N tambah 1 adalah N kuadrat ditambah N. Kemudian kita kurangi. N kuadrat ditambah 1 dikurang. N kuadrat ditambah N nanti dapat hasilnya min N ditambah 1. Silahkan dicek ya yang udah nyari sampai di sini. Kemudian negatif N ditambah 1 kita bagi dengan N. Min N dibagi N adalah min 1. Dapat min 1, min 1-nya kita kalikan dengan N ditambah 1. Min 1 dikali N adalah min N. Min 1 dikali positif 1 adalah min 1. Kemudian kita kurangi. Min N dikurang min N habis. 1 dikurang negatif 1 adalah plus 2. Nah, jadi di sini sisanya 2. Sehingga N kuadrat ditambah 1 itu dapat kita nyatakan dalam bentuk N ditambah 1 dikali N dikurang 1 ditambah 2. Kalau N tambah, ya sampai di sini dulu. Udah gimana? Jericho, Nona, dan lain-lain? Bisa dipahami penjelasannya sampai poin ini? Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau N tambah 1 merupakan faktor dari N kuadrat ditambah 1, artinya ketika kita bagi N kuadrat ditambah 1 dengan N ditambah 1, maka ini hasilnya harus bilangan bulat. Kayak tadi ya. Ini dibagi, dapat hasilnya N dikurang 1 ditambah 2 per N ditambah 1. Dan ini harus elemen bilangan bulat. N udah bilangan bulat. Min 1 juga bilangan bulat. Berarti 2 per N ditambah 1 harus bilangan bulat. Karena 2 per N ditambah 1 harus elemen bilangan bulat, maka 2 harus bisa dibagi N tambah 1. Dengan kata lain, N tambah 1 itu faktor dari 2. Faktor bulat dari 2. Nah, faktor dari 2 ada berapa banyak? Ini tadi. N tambah 1 faktor dari 2. Berarti N tambah 1-nya bisa jadi sama dengan 1. Bisa jadi N tambah 1-nya sama dengan 2. Bisa jadi N tambah 1-nya sama dengan negatif 1. Atau N tambah 1-nya sama dengan negatif 2. Karena 1, 2, min 1, dan min 2 itu faktor dari 2. Kalau N tambah 1 sama dengan 1, berarti N-nya 0. Kalau N tambah 1 sama dengan 2, N-nya 1. Kemudian kita cari terus dapat N sama dengan min 2. Terakhir, N sama dengan min 3. Jadi ini nilai N yang mungkin. Pertanyaannya, ada berapa banyak bilangan bulat N yang memenuhi? Kalau dia tanya ada berapa banyak bilangan bulat N yang memenuhi, ya berarti ada 4. Kalau dia tanya bilangan bulat loh ya. Kalau dia tanya ada berapa banyak bilangan asli N yang memenuhi, atau bilangan bulat positif N yang memenuhi, berarti cuma 1. Kalau seandainya pertanyaannya seperti itu. Tapi kan di sini ada berapa banyak? Kalau dia tanya jumlah semua N yang memenuhi, ya udah. Kita jumlahkan 0 ditambah 1 ditambah min 2 ditambah min 3. Kalau dia tanya jumlah. Di sini cuma ditanya banyaknya berapa. Jadi bahasa soal itu ada banyak macam nanti kalian ketemunya. Oke, sampai di sini bisa dipahami tidak? Oke, Pak. Oke, silakan dibaca ya sambil dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalian semangat ya yang mau UH besok.
Oke, sebelum diakhiri, boleh ini nggak minta dihidupkan kameranya sebentar untuk keperluan dokumentasi semuanya. Tolong ya, dihidupkan dulu. Haidar udah, Naswa, Nona, Afi. Nah, ketiduran. Tidur ya? Bentar Jer, aku lagi ambil jilbab. Oh, oke, lanjut. Pakai selimut aja. Jilbab dadakan. Iya. Atau alas Lagi meja. nggak di kamar. Oh, oke. Rizky. Yang ulangan besok siapa? Haidar. Ada ujian besok. Ada. Semangat ya. Kita tunggu dulu ya. Ini kok nggak bisa. Kalau di stop share. nggak. Ini lagi numpuk ya ulangannya. Oke, sebentar. Afi? Afi aman sama Naswa? Hilang. Oke, sebentar ya. Oke, boleh lihat ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Thank you juga, Kak. Iya. Istirahat yang cukup ya. Jangan sampai sakit. Alright. Kakak nonton bola, Kak? Kalah. Udah Non- begadang kalah. nonton bola. Oh, Nonton. MU. Sial kali. lawan Barca. Iya. Nonton bola juga? Ente. Oh, enggak. Cuman Iya. dengar infonya aja. Iya. Enak apa ya? Cengin orang yang ini fans MU. Oke, sekian untuk hari ini. Oke. Hmm. Em, pokoknya istirahat yang cukup. Yang ulangan mudah-mudahan aman, nggak ada remedial. Oke, terima Alright. kasih. Selamat Thank malam. you, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Kak. Yuk.